kembali lagi bersama saya Silvara Prita Cahyani dalam liputan info terkini. Saat ini saya sedang berada di kawasan Bravo Supermarket Tulung Agung, salah satu pusat perbelanjaan modern terbesar yang menjadi tujuan favorit masyarakat untuk memenuhi berbagai kebutuhan sehari-hari. Suasana saat ini terpantau cukup ramai, para pengunjung membeli berbagai macam kebutuhan mereka, mulai dari bahan pokok, makanan ringan hingga perlengkapan rumah tangga. Di depan area Bravo Supermarket Tulung Agung ini pula tampak sejumlah penjual makanan dan minuman yang menambah semarak suasana hingga ramai pengunjung berhenti sejenak untuk mencicipi makanan dan minuman tersebut sebelum melanjutkan berbelanja. Kali ini kita akan melihat lebih dekat bagaimana interaksi pengunjung di Bravo Supermarket Tulung Agung ini yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Baik pemirsa, sekarang saya sudah berada dalam area Bravo Supermarket Tulung Agung. Di sini kita bisa melihat bagaimana suasana yang ramai dan saling menghargai antar karyawan dan pengunjung. Beginilah interaksi yang terjadi di Bravo Supermarket Tulung Agung yang terletak di Jalan Raya Mayor Sujadi nomor 23 Kabupaten Tulung Agung, Provinsi Jawa Timur. Suasana keramaian langsung terlihat dari aktivitas para pengunjung yang datang silih berganti. Arus pelanggan yang keluar dan masuk menunjukkan bahwa supermarket ini menjadi salah satu tempat perbelanjaan yang cukup diminati oleh masyarakat. Pergerakan pengunjung tampak teratur, sebagian membawa keranjang belanja, sementara yang lainnya melihat-lihat produk yang tersedia di sekitar mereka. Kondisi ruangan yang cukup luas dan teratur membuat arus pergerakan pelanggan terlihat jelas. Di beberapa lorong, pengunjung tampak berhenti sejenak untuk mencermati produk tertentu, membandingkan harga, ataupun hanya sekedar memastikan barang yang mereka cari tersedia. Aktivitas ini menambah dinamika suasana yang tergambar di Bravo Supermarket Tulung Agung. Di sini terlihat para karyawan yang sedang menata barang, memeriksa kerapian rak, serta memastikan bahwa seluruh produk tersusun sesuai tempatnya. Aktivitas tersebut menjadi bagian penting dari upaya menjaga kenyamanan pengunjung selama berada di dalam supermarket. Di antara keramaian itu, suasana tetap terasa teratur karena alur pergerakan pengunjung berjalan dengan lancar. Setiap lorong telah diatur dengan sedemikian rupa sehingga memudahkan pelanggan untuk berpindah dari satu bagian ke bagian lain. Penerangan yang cukup dan tata ruang yang terbuka turut mendukung kenyamanan berbelanja. Suasana keseluruhan menunjukkan bahwa Bravo Supermarket Tulung Agung tidak hanya menjadi tempat untuk memenuhi kebutuhan, tetapi juga ruang di mana masyarakat berinteraksi, beraktivitas, dan menjalankan rutinitas harian mereka. Di area kasir ini terlihat dua orang pembeli yang sedang mengantri untuk melakukan pembayaran. Keduanya menunggu dengan tertib sambil membawa beberapa barang kebutuhan mereka. Meskipun antreannya hanya terdiri dari dua orang, proses transaksi tetap berjalan lancar dan teratur. Sehingga komunikasi yang terjalin antara pembeli dan karyawan yang berlangsung secara sopan dan jelas menunjukkan musyawarah dalam kesepakatan tetap dijunjung dalam sebuah pelayanan. Baik pemirsa, untuk mengetahui lebih jauh tentang bagaimana pelayanan dan interaksi yang terjadi di sini, saya akan berbincang dengan salah satu karyawan yang bekerja di sini. Siapa dan dari mana? Menurut kakak, bagaimana suasana kerja di sini yang tiap hari selalu ramai dan berganti? Nah, biasanya interaksi antara karyawan dan pengunjung di sini seperti apa? Nah, menurut kakak, apakah interaksi yang terjadi di sini bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila seperti bertolong atau saling menghargai? Baiklah, terima kasih atas waktunya. Setelah mengetahui bagaimana para karyawan menjaga kenyamanan dan interaksi yang terjadi di sini, saatnya kita dengar juga kesan dan pengalaman dari salah satu pengunjung yang berbelanja di Bravo Supermarket Tulung Agung ini. Oh, Ibu boleh perkenalkan dengan siapa dan dari mana? Saya dari Yogyakarta. Bagaimana kesan Ibu saat berbelanja di Bravo Supermarket Tulung Agung?
di Bravo ini cukup nyaman ya, soalnya kan hampir lengkap, cuma kayak sayuran sama buburnya aja kan yang nggak ada. Bagaimana pengalaman ibu berbagi di sini? Apakah berbeda dari tempat lain? Iya, karena dari yang paling utama kan dari parkiran mobil ya, jauh di luar daripada yang di sebelah kanan itu parkirannya kan lebih sepi dan harganya juga terlalu mahal. Baik, Ibu, terima kasih atas waktunya. Semoga Ibu diberi rezeki yang lancar. Baik pemirsa, dari interaksi sehari-hari antara karyawan dan pengunjung yang berbelanja di Bravo Supermarket Tulung Agung ini terlihat jelas nilai Pancasila yang terwujud dalam kehidupan sehari-hari. Keramahan, kepedulian, dan gotong royong membuat pengalaman berbelanja bukan hanya sekedar transaksi biasa, tetapi juga sebagai momen kebersamaan dan kekeluargaan. Baik pengunjung maupun karyawan saling menghargai, membantu, dan menjaga ketertiban mencerminkan nilai Pancasila, yaitu nilai persatuan dan kesatuan. Demikian liputan kali ini, saya Silvara Pita Cahyani melaporkan langsung dari Bravo Tulung Agung. Baik pemirsa, sebelum mengakhiri reportase kali ini, saya akan mewawancarai salah satu mahasiswa terkait bagaimana pendapatnya tentang interaksi yang terjadi antara pengunjung dan juga karyawan di Bravo Supermarket Tulung Agung. Halo Kak, boleh tahu dengan kakak siapa dan dari prodi apa? Aku Zahira Syara Rahman, panggil Zahira, dari prodi Psikologi Islam. Saya mau bertanya nih Kak, bagaimana pendapat kakak terkait interaksi karyawan dan juga pengunjung di yang terlihat di Bravo Supermarket Tulung Agung? Secara garis besar ya, interaksi antara pembeli dan atau karyawan Bravo Tulung Agung itu lumayan cukup baik. Karena yang pertama pelayanannya sudah cukup ramah, terus yang kedua karyawannya gercep dalam menangani atau melayani pembeli atau pelanggan. Kemudian beliau juga gerak cepat saat ada yang nanya nih lokasi barangnya di mana. Selain itu para karyawan di Bravo Supermarket juga menjaga kebersihan di area sekitar area kerjanya. Nah, begitu membuat si pelanggan itu, kita sebagai pelanggan menjadi nyaman. Apakah interaksi tersebut itu bisa mencerminkan nilai-nilai Pancasila? Ya, secara garis besar ya, terutama di sila kedua, sila ketiga, dan sila kelima. Di sila kedua itu mencerminkan bahwa karyawan Bravo Supermarket melayaninya dengan ramah, dengan sopan santun dan pemilihan bahasa yang baik. Terus kemudian di sila ketiga, di situ terlihat dari sikap dari karyawannya tersebut, dia tidak membeda-bedakan usia, terus latar belakang, dan kemudian status sosial dari si pelanggan tersebut. Terus untuk sila kelima, di situ tercermin dalam sikap karyawan yang menyamaratakan pelayanan. Jadi semua pelanggan mendapatkan pelayanan yang adil. Tanpa berbeda-beda. Nah, lalu sebagai mahasiswa ini, apa pendapat dan juga harapan kakak untuk Bravo Supermarket Tulung Agung ini supaya interaksi antara karyawan dan juga pengunjungnya itu bisa lebih baik lagi ke depannya? Menurut saya sebagai mahasiswa, untuk mendukung efektivitas antara interaksi penjual dengan pembeli di Bravo Supermarket, yang pertama mungkin bisa mengadakan pelatihan karyawan secara efektif, secara konsisten, agar pelayanan yang baik dari Bravo tersebut tetap konsisten dan membuahkan efisiensi yang bagus. Kemudian yang kedua itu mungkin bisa ditambahkan dengan kolaborasi antara teknologi seperti self checkout, biar untuk mengurangi antrian yang terlalu panjang seperti itu. Baik Kak, terima kasih ya. Oke pemirsa, itu tadi sedikit perbincangan saya dengan salah satu mahasiswa terkait interaksi antara karyawan dan juga pengunjung di Bravo Supermarket Tulung Agung. Baik pemirsa, melalui pendapat dari salah satu mahasiswa yang diwawancara tadi, dapat disimpulkan bahwa Bravo Supermarket Tulung Agung dapat terus ditingkatkan dengan tetap menjaga keramahan pelayanan, memperhatikan kebutuhan pengunjung, dan juga tetap menjaga kebersihan di area sekitar. Dengan demikian, Bravo Supermarket Tulung Agung diharapkan dapat terus memberikan pengalaman berbelanja yang semakin nyaman bagi masyarakat. Demikian liputan kali ini, saya Silvara Pita Cahyani, mohon pamit undur diri.